Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mendapat Ketenangan. Saudara, terkadang dalam memahami firman Tuhan, kita itu perlu mengerti teks atau bahasa aslinya. Kenapa? Karena terjemahan Alkitab kita kadang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ayat itu. Bisa saja dipakai bahasa asli yang sama, tetapi diterjemahkan ke dalam dua kata yang berbeda. Akibatnya, bagi orang awam bisa membingungkan, dan akhirnya kebenaran yang dipahami menjadi kurang tepat atau kurang lengkap. Contoh, dalam kata anapauso bahasa Yunani, ini dalam Matius 11 ayat 28 diterjemahkan sebagai kelegaan. Dalam kalimat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi dalam ayat di bawahnya, ayat 29, diterjemahkan ketenangan. Dalam kalimat, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Padahal, kelegaan dan ketenangan dalam bahasa Indonesia artinya bisa berbeda, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya arti dari kata anapauso? Saudara, anapauso memiliki arti perhentian atau berhenti dari. Dalam hal ini maksudnya adalah bisa berhenti dari segala keinginan dan dosa. Jadi, kalau dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka yang dimaksud dengan jiwamu akan mendapat ketenangan adalah kamu tidak akan memiliki keinginan apapun juga, kecuali keinginan melakukan kehendak Bapa atau keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, harus kita sadari betul bahwa hidup kita ini memiliki beban yang berat oleh karena adanya keinginan-keinginan dalam diri kita. Semakin banyak keinginan, semakin berat beban hidup kita. Kenapa bisa begitu? Karena setiap keinginan kita menuntut untuk dituruti. Maka hidup kita akan tersita dan habis hanya untuk memuaskan keinginan serta hawa nafsu kita. Banyak orang jatuh oleh karena keinginannya yang harus dipenuhi. Dalam Yakobus 1 ayat 14-15 dituliskan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Melahirkan maut artinya membuat jiwanya binasa, yaitu ketika menuruti semua keinginannya. Jadi, mari kita hati-hati saudara dengan segala keinginan kita. Kita boleh saja punya cita-cita, boleh saja ingin punya gelar, kedudukan, dan pangkat. Boleh saja bekerja keras, bahkan itu harus sebagai orang percaya. Boleh saja kita punya mobil atau rumah kalau memang itu hak kita, kalau itu memang bagian kita. Tetapi
goal atau tujuan akhirnya harus untuk kemuliaan Tuhan, harus untuk menyenangkan hatinya. Kalau tidak begitu, maka itu akan menjadi beban. Itu akan membawa kepada maut, saudara. Dan kalau hanya untuk kepentingan dan kesenangan kita saja, maka sudah seharusnya kita bisa berhenti dari semuanya itu. Kita harus bisa anapauso, saudara. Harus bisa meninggalkan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, anapauso tidak hanya berbicara perhentian atau berhenti dari segala keinginan, tetapi juga berhenti dari dosa. Kita sebagai orang yang sudah menerima penebusan Kristus harus bisa berhenti dari dosa, yang artinya tidak lagi hidup dalam dosa. Tentu, jatuh dalam dosa masih bisa, tapi tidak lagi bisa hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya kita sadar, kita tahu bahwa itu dosa, tapi kita tetap terjang, tetap kita lakukan, bahkan menjadi kebiasaan hidup. Contohnya kebiasaan berkata-kata jorok, kotor, dan tidak pantas. Kebiasaan hidup suka-suka sendiri. Kebiasaan hidup dalam perzinahan, suka pergi ke tempat pelacuran. Kebiasaan ngomongin orang di belakang. Kebiasaan hidup yang berlebihan atau konsumtif. Yang mana yang terakhir ini jarang disadari banyak orang. Dan masih banyak lagi. Kalau saudara tanya kepada Tuhan, Roh Kudus pasti akan memberitahu saudara. Mungkin saudara adalah orang yang suka menyimpan kesalahan orang lain. Sudah bertahun-tahun masih diingat terus. Suka mendendam dan sebagainya. Roh Kudus pasti kasih tahu saudara. Kalau saudara serius memperkarakannya. Itu semua yaitu beban atau keinginan dan dosa harus kita hentikan. Kita harus bisa anapauso, artinya bisa menanggalkan itu semua. Terkait akan hal itu, penulis surat Ibrani mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, beban dan dosa itu harus kita tanggalkan. Itu merintangi kita, dikatakan seperti itu tadi, ya. Maka harus bisa kita matikan. Itu tidak mudah, bahkan sangat berat. Makanya kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Belajarlah padaku, begitu kata Yesus. Kenapa harus belajar dari Yesus? Karena dia lemah lembut, artinya memiliki sikap di mana ia bisa menerima keadaannya. Walaupun penuh penderitaan, ia memiliki sikap yang tidak membalas dengan perlakuan yang tidak adil. Ia juga rendah hati, yang artinya taat. Taat dalam melakukan kehendak Bapa. Itulah juga sebenarnya kuk yang Tuhan pasang dalam diri kita. Kita harus hidup seperti Yesus, yang bisa menerima penderitaan demi penderitaan demi terwujudnya rencana Bapa.
Kita harus bisa taat seperti Yesus dan memilih menuruti kehendak Bapa daripada kehendak kita sendiri. Lebih suka hidup dalam kesucian Bapa daripada hidup dalam dosa. Itulah anapauso, yang mana diartikan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ingat, ketenangan di sini anapauso. Jadi saudaraku, kalau kita bisa tidak mempunyai keinginan apapun kecuali mengingini Tuhan, dan itu memang harus bisa ya saudara, kita tidak hidup dalam dosa alias ambil bagian dalam kesucian Allah, ini juga harus dan pasti bisa. Maka apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, tidak akan membuat hati kita kehilangan damai sejahtera. Sebaliknya, kita akan tetap tenang oleh karena roh yang lemah lembut dan tentram ada di dalam hati kita, saudara. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Amin.